Ya, sudah kita rekam. Ya, good pagi, semangat morning, teman-teman yang berkenan malam ini hadir di Coaching Seri yang ke-7. Jadi ini adalah satu rangkaian dari kegiatan 5.500, tidak hanya sekedar kita mengadakan event, tapi kita juga mengadakan edukasi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ultra cycling gitu loh. Kalau lingkungannya ultra cycling itu jadi nyaman, aman dan menyenangkan, pasti akan banyak para penggiat-penggiat ultra cycling yang baru. Oke, nanti sudah seperti di awal disclaimer, ini sudah kita record, nanti recordnya akan kita kirim ke via YouTube sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman yang malam ini nggak bisa hadir karena berbagai macam kegiatan. Mohon maaf, suara agak bindeng karena baru kena flu kemarin setelah pulang dari Bandung. Bukan karena pas goesnya, tapi justru karena pas naik bis ya itu ya, jadi akhirnya tumbang karena dinginnya bis. Terima kasih teman-teman. Malam hari ini kita hadir bersama kepala laboratorium ya, kepala laboratorium. Bukan kepala bengkel, tapi kepala laboratorium di Bike yaitu. Hah? Bojai. Kepala orang tidak bojai. Om Erik. Jadi minimal kita sharing and caring kaitannya dengan pembekalan bagaimana hal-hal apa yang perlu disiapkan kaitannya dengan first aid untuk ultra cycling, kaitannya dengan sepedanya ya. Apa yang harus disiapkan sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang yang tidak perlu di jalan gitu loh. Om Budi Jerry malam, Om Fajar malam. Jadi tanggal 27-28 di Jogja 5.500 akan ada kegiatan ultra cycling yaitu di Desa Tinalah, Kulon Progo. Kalau teman-teman yang nggak suka kegiatan atau belum tertarik kegiatan ultra cycling, bisa by camp. Di situ sudah disiapkan oleh panitia juga tanggal 27-28. Bisa ngajak family. Harganya coba cek di IG kita, Rute Sadu, sangat-sangat masuk akal sehingga teman-teman bisa ikut dengan harga yang menarik gitu. 5.500 itu sebenarnya 5.500 itu berawal dari sumbangsih kita di dunia ultra cycling, yaitu ingin memberikan sumbangsih di dunia ultra cycling berupa kegiatan ultra, tetapi dengan konsep yang berbeda. Kalau biasanya teman-teman ikut kegiatan ultra cycling itu sudah ada file GPX-nya, mau 1.500, mau 1.000, mau 700, 600 itu tinggal ngikuti, sudah ada, lalu tinggal tabah sampai akhir, finish sesuai dengan COT itu biasanya. Nah, tapi kalau di 5.500 sedikit berbeda, karena apa? Tidak ada file GPX yang dibagikan oleh panitia. Nah, kenapa begitu? Jadi panitia hanya memberikan satu tempat start finish yang sama, yaitu di Desa Tinalah, Kulon Progo. Lalu ada 3 checkpoint wajib. Itu 3 checkpoint wajib itu harus dilakukan secara berurutan, yaitu pertama di Magelang, di Dieng, lalu di Perembun sebelahnya Purworejo. Nah, lalu kita ada itu
checkpoint itu harus dilakukan secara berurutan ya 1, 2, 3. Tapi kalau ada namanya parkour point lagi. Parkour point itu adalah rute wajib sepanjang 500 sampai kurang lebih 1,5 kilo lah ya. Itu di ujungnya mau ada poin A ke poin B atau poin B ke poin A, silahkan Anda bebas memilih dan itu tidak mandatori harus parkour point ya. Parkour pointnya pertama itu ada di Tugu Jogja. Tugu Jogja karena Tugu Jogja itu merupakan konsep filosofi dari sumbunya utama Jogja atau Indonesia itu dari Tugu Jogja. Lalu parkour point berikutnya itu ada di geotermal. Geotermal ini sesuai yang ini gambarnya yang jadi backgroundnya Om Erik ini, geotermal Dieng. Lalu yang ketiga itu ada di Waduk Madas Lintang. Lalu yang ketiga yang keempat ada di Bandara Outback, Outbacknya bandara atau pas Pantai Congot. Nah itu nanti tinggal digabung semuanya sehingga bisa menjadi rute sepanjang 500 dan elevasi 5.000. Nah, COT-nya 45 jam. Itu silahkan Anda bisa mendesain desain your own pad. Nanti bagaimana caranya ada di coaching sebelumnya itu sudah ada. Mau pakai bisa, mau pakai Google Map bisa, mau pakai Red for GPS bisa dan lain sebagainya. Oke, nggak berlama-lama, Om Erik, kita sapa dulu Om Erik. Om Erik ini disclaimer, nanti ikutan Mangeu Mangatus atau gimana ini? Ya, saya ikut keploan. Karena kepala laboratorium ini. Saya ini tidak biasa goes jauh. Terus tidak senang aja. Dah itu. Tapi senang turunan. Ngeblek soalnya. Jagonya turunan sama flat. Nah, nanti teman-teman, Om Erik akan memberikan prolog dulu. Nanti teman-teman kalau mau bertanya kaitannya dengan apa yang perlu disiapkan kaitannya dengan kegiatan ultra atau bersepeda ya, yang sehingga apa? Kalau saya bilang sama teman-teman itu jangan bikin riweh sesama perjalanan. Jadi sepeda itu harus secara proper dipersiapkan sehingga ketika kita goes mau 500, 1.500 itu kalau bisa meminimalisir resiko. Walaupun teman-teman sebenarnya bisa menghandle, tapi lebih baik kita hindarilah resiko-resiko ini. Piye Om Erik? Monggo silakan Om Erik. Jadi intinya gini, kalau kita ini kan ada COT ya, Om Yo ya? Ya, 5 jam. Kalau ada COT, berarti kan kita berusaha gimana kita bisa melewati rute yang kita buat itu ke checkpoint dan parkour itu dengan santai, hitungannya santai. Karena apa? Ini kan bukan cuma event ultra cycling, tapi juga dengannya jalan-jalan. Lah kalau kita jalan-jalan itu udah ribet dengan sepeda kita sendiri, nikmatnya kan hilang jadinya. Itu. Jadi kalau misalnya kita bawalah tools-tools yang praktis kayak gitu, kemudian sepeda ya sebelum Anda berangkat mungkin seminggu, 2 minggu sebelumnya ya udah di-maintain yang benar. Jadi kalau andai kata ada yang masih tidak beres, masih ada waktu untuk repair. Itu. Nah, kebanyakan memang kita akan berusaha untuk, karena ini banyak nanjak dengan elevasi 5.000 total ya, itu kan pasti yang menjadi momok itu kan berat. Sehingga Anda kebanyakan akan terpancing untuk memakai produk-produk performance yang memang dikenal ringan. Nah, sedangkan kalau kita sudah ngomong performance, biasanya tidak durable.
Itu kuncinya satu. Kemudian kayak pilihan ban. Apakah saya harus pakai ban yang rolling resistannya rendah banget? Terus apakah saya harus pakai TPU? Kalau dalam pandangan saya enggak. Itu. Jadi ban yang rolling resistannya rendah itu belum tentu cocok untuk kegiatan ultra. Oh Di gitu. mana Anda harus self-surviving, kan hitungannya kan self-surviving. Jadi enggak terlalu disarankan. Ya, kita pakai ban yang hitungannya ban itu nyaman. Nyaman untuk kita pakai, gripnya dapat, empuknya dapat. Jadi misalnya kan rata-rata kalau kita pakai road bike yang modern, itu kan tire clearance-nya lebar-lebar sekarang ini. Pakailah, andai kata tire clearance frame Anda itu bisa 30C atau 35C, pakai maksimal, enggak apa-apa. Pakai 34C, pakai 30C, 32C. Karena itu akan membuat riding Anda lebih enak. Oh, bukan terus pakai Terus 25 biar lebih kenceng enggak ya? enggak, 25 itu bahkan mungkin Anda akan merasa lebih capek endingnya. Oh, I see. Karena apa? Kalau kita dengan tekanan ban 25, itu kan kontak surface-nya satu kecil. Kedua, tekanan angin yang harus kita masukkan ke dalam ban itu tinggi. Misalnya untuk rider yang beratnya sekitar 70-80 aja, dia harus memasukkan tekanan angin ke dalam ban 25C itu paling tidak 90 PSI. Oh, oke. Nah, kalau ban itu keras, maka ya ini adalah satu pola pikir paradigma yang beredar selama ini, menganggap bahwa kalau ban itu kecil dan ban itu tekanannya tinggi, maka bisa banter. Iya, betul itu. Padahal enggak, sama sekali tidak. Anda capek, iya. Itu. Karena itu dengan berkembangnya teknologi kan sekarang di kegiatan-kegiatan race internasional, kayak Tour de France, Tour de Flanders, macam-macam, itu ban 25C sudah goodbye berapa tahun lalu. Oh. Mereka sudah bergerak ke 28. Sejak 2 tahun lalu itu mereka sudah gerak ke 28C. Kemudian sekarang ini sudah mulai gerak ke 30. Karena apa? Dengan 30C itu atau ban 28C, Anda tidak perlu memakai tekanan yang tinggi di dalam ban. Sehingga mendapatkan kenyamanan dan grip yang bagus. Kayak gitu, itu dari sisi pilihan ban. Kemudian sadel. Itu juga Anda harus pilih sadel yang senyaman mungkin. Kalau saya ditanya sadel apa yang nyaman, nah ini saya susah jawab. Bukan mahal Karena ya? apa? Hah? Bukan mahal, juga sadel yang mahal ya? Belum tentu. Oh. Belum tentu. Bahkan mungkin sadel yang cuma 100.000, kalau cocok di badan kita itu lebih enak dari sadel yang harganya 7 juta, 8 juta. Saya pernah membuktikan itu waktu saya ke Jakarta, bawa MTB kan ke Jakarta, saya pakai sadel itu Prologo NDR CPC. Itu saya pakai. Ya, itu sadel mahal, memang sadel mahal. Sadel performance itu untuk race. Saya pakai setiap 50 kilo, pantat saya kayak diiris-iris. Sampai akhirnya otot metatarsal saya sampai biru. Akhirnya bingung, ganti sadel. Sadel yang saya pakai sekarang sampai hari ini masih nancep di sepeda saya. Itu sadel 400 ribuan.
Malah sih, malah yang Ya kan? mahal belum tentu enak ya. Yang mahal belum tentu enak, tapi yang pasti Oh, harus oke. pas dengan kontur badan kita. Iya. Nah, saya dulu sempat punya sadel murah, harganya cuma 100.000, mereknya Estris. Itu enaknya minta ampun sadel itu. Sayangnya saya nyari lagi susah didapat merek Estris Sudah, itu. sudah discontinue paling ya. Nggak tahu saya. Tipe itu, waduh, saya cari mubeng-mubeng, telepon ke BAB, ke sana ke sini, nggak ada. Sudah. Estris itu harganya 98.000. Sadel opo 98.000. Nah, tapi enak, betul enak. Nah itu. Terus kita juga pasti akan bawa namanya pannier. Enak. Nah, kan? Pannier. Memang pannier paling enak itu yang berada, jadi gini, dalam kita mengatur pannier itu juga memang harus agak hati-hati. Kalau terlalu over di depan, pada saat turunan Anda akan kayak ditarik ke depan. Ini akan bahaya, bisa terjungkal ke depan. Terus juga handlingnya jadi tidak enak, berat. Itu. Nah, kalau terlalu ke belakang, ya juga repot. Anda kecepatan agak tinggi, belok, itu rasanya kayak ngebuang. Ya, Ya, mounting ya. rasanya kayak gini. Kalau kita naik bis, duduk di belakang sendiri, terus supir bisnya nikung. Ya, gubat-gabit. Ya, gobat-gabit rasanya. Jadi Anda harus pinter-pinter membagi distribusi beratnya. Usahakan sebalance mungkin. Itu. Kalau saya sih selalu menghindari memberikan beban atau memasang tas di handlebar. Saya berusaha untuk Oh, menghindari itu. Kalau andai kata saya terpaksa sekali masang untuk di depan, saya pasang di fork. Kanan kiri saya bagi beratnya. Itu. Terus kalau masang saddle bag, jadi pannier yang di saddle, yang panjang-panjang ya. itu, usahakan tidak terlalu keluar panjang banget dan tidak terlalu berat. Karena apa? Center of gravity sepeda itu akan berubah. Kalau center gravity-nya tinggi, itu sepeda itu akan jadi tidak stabil. Hanya gara-gara panner di belakang ya. Nah, enggak, pannier yang di bawah sadel itu loh, Om Yo. Oh ya ya, betul. Nah, itu kan kadang-kadang kan ada yang sampai 14 liter, kapasitasnya 10 Mm-mm. liter. Usahakan tidak terlalu besar. Jadi 10 liter rasanya udah 10 liter itu kalau kita padatkan itu masih ideal. Tapi beratnya jangan sampai melebihi 2 kilo. Jangan sampai lebih dari itu. Serem bawaannya. Nah, kalau kita pakai pannier samping, masih mending. Anda mau load sampai 2,5 kilo, persisi masih tidak masalah. Karena center of gravity-nya di bawah, tidak di atas. Itu. Ya, cuman kan kalau anak-anak ultra kan sudah menghindari panner samping kan ya. Karena lebih jaga aerodinamis lah kan. Makanya kan harus inline sama Ya, body. karena itu pasti ada. Jadi gini, kalau ya Kak, masalahnya gini, definisi antara ultra dengan bikepacking ini kan, bikepacking kan beda. Iya, betul. Mirip tapi beda. Itu. Nah, kalau terpaksa banget ya memang ya udah. Tapi kan kalau kita ultra anggaplah 500 kilo ya. Berapa lama Om Yo? 2 hari ya? 45 jam itu berarti 2 hari lah. Ya, 2 hari. 2 hari ya rasanya enggak apa maksudnya Terlalu
pembawaannya juga nggak terlalu banyak. Itu. Terus kita otomatis juga harus bawa cadangan-cadangan atau spare part. Spare part yang wajib ada. Barang ini kecil, tapi kalau enggak ada Anda bisa DNF. Jadi, dan ini hampir disepelekan oleh banyak orang, barang ini. Yaitu master link-nya rantai. Oh, oke. Master link rantai ini wajib Anda bawa. Jadi, misal rantai Anda 10 speed, ya bawa yang master link 10 speed. Kalau 9 speed, 9 speed, 12 speed, 12 speed, 11 speed, 11 speed. Bawalah paling tidak 2 pasang. Bawa 2 pasang. Itu. Sama potongan rantai yang sama. Jadi misalnya kalau rantai 11 speed, ya bawa potongan rantai potongan rantai minta aja di bengkel-bengkel itu pasti banyak potongan rantai, entah Anda bawa kira-kira 10 atau 10 mata atau 8 mata udah cukup. Tujuannya apa? Hanya untuk emergency. Rantai Anda putus, kita tidak tahu kapan rantainya putus. Jadi ada baiknya kita bawa itu hanya sebagai penyambung sementara. Karena dalam standar safety-nya, dalam satu rangkaian rantai itu hanya boleh ada 1 sambungan, yaitu master link itu. Hanya ada 1. Kalau ada lebih dari 1, maka resiko untuk putus itu akan meningkat. Oh, nggak boleh biar gampang itu kasih beberapa gotling itu nggak aneh ya? Oh, master link. Missing link. Missing link. Nggak boleh, 1. Kecuali dalam kondisi emergency ya. Yang penting sepeda kita bisa gerak, nah itu masih nggak apa-apa. Karena itu saya sarankan bawa 2. Itu. Terus, kalau rantai Anda pernah disambung menggunakan model rivet atau yang pin tusuk itu, atau rantai Anda pernah dibuka, kemudian pinnya tidak diganti dan dipasang lagi. Lebih baik Anda langsung beli master link dan sambungan itu Anda ganti. Karena apa? Rawan sekali untuk lepas pinnya. Karena pada saat kita dorong pin itu ada kayak kawat halus sekali yang kadang-kadang kita nggak kelihatan, itu putus. Itu penahannya. Tuh. Itu kalau kita jadi ngomong lebih baik kalau mau udah ke ultra ya ganti rantai baru gitu lah ya. Ya kalau rantainya ya yang tahu kan ya, karena pemilik sepeda. Pemilik sepeda kan harus tahu rantai pernah diapain ini rantainya. Nah, kalau rantai Anda sudah tinggal 50% atau sudah tinggal usianya 25%, lebih baik ganti. Karena event ini kan 5.500 ini kan nanjaknya cukup banyak. Nah, kalau nanjak itu banyak, ya memang kita pakai giringan, terasanya ringan. Padahal rantai, gear, sprocket, puli itu kerja berat semua. Tekanannya besar-besar di situ. Apalagi hub belakang, tambah gede karena bebannya di belakang paling banyak. Tuh. Terus multi-tools. Multi-tools kalau saya selalu bawa multi-tools sekompak mungkin, tapi selengkap mungkin. Paling tidak ada congkelan ban. Ada congkelan ban, ada pemotong rantai, terus ada kayak obeng lah, kunci L, itu ada. Kunci L yang biasa dipakai di sepeda, itu adalah L ukuran 2 mili,
2,5 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili. Untuk pedal itu ada yang 6 mili, ada yang 8 mili. Jadi ini apa kombinasinya. Jadi Yang mulai sering dari 2 mili, dipakai ya. ya paling banyak dipakai. 2 mili, 2,5, 4, 5, 6. 5 kunci. Itu. Terus obeng kembang itu atau Phillips hex. Terus kunci T-shape. T-shape itu yang bentuknya kayak bintang tuh. Ya. Itu kebanyakan akan pakai ukuran 20, 25, 15. Nah, kalau saya multi tools, saya enggak cari cuman ringannya, saya lebih utamakan lengkap. Ringannya itu bonus. Lengkap Kalau gitu ya. selama Lengkap itu kepake ya, bukan ringan lengkap, terus enggak ya, lengkap gitu lengkap ya. itu dalam artian gini Om Yu. Kita ada masalah dengan kita ada masalah dengan rantai misalnya. Kita bisa Ya. motong rantai itu, kita bisa nyambung rantai itu dengan alat itu. Terus misalnya ada masalah dengan ban. Kita mau pasang ban dalam itu bisa. Nggak usah bawa alat congkelan lagi, alat congkelnya udah dalam tools itu. Oh, oke. Itu. Kalau saya nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Kalau selama ini saya kalau pergi-pergi jauh keluar kota ataupun off-road ke gunung, itu saya sudah pakai berapa tahun? 10 tahun lebih. Itu saya pakai Topic Hexus. Topic Hexus yang 21 tools in one. Saya pakai itu beratnya kira-kira 300-an. 300 graman. Harganya 300 ribuan. Tools ini udah ngikut saya 10 tahun, enggak rusak-rusak. Iya, lengkap itu. Lengkap. Itu. Terus ban dalam harus dibawa kalau yang pakai ban dalam. Terus bagi yang pakai tubeless, nah tubeless sealant-nya dicek. Tubeless sealant-nya dicek. Jangan sampai nanti tengah-tengah bocor, des, loh kok nggak bisa nutup tubeless-nya, sealant-nya garing. Iya itu. Kalau saya termasuk yang menghindari pakai sealant sih kalau saya pribadi lebih enak yang manual, kalau enggak jembrot karuan di jalan itu udah. Memang ada beberapa orang yang lebih prefer untuk pakai clincher. Clincher memang lebih praktis lah. Lebih praktis. Nah, terus untuk ban, ini memang pilihan ban, usahakan ban yang gampang dilepas. Jangan memakai ban tubeless Anda clincher. Oh, oke. Setengah mati itu ya. Jadi ada beberapa ban tubeless yang dia tubeless easy, bukan tubeless ready. Jadi ada kodenya, biasanya TR sama TE atau TLE. Nah, itu kita harus cermat-cermat. Kalau TR dia tubeless ready, artinya ban ini dengan mudah bisa dibuat clincher. Masangnya gampang, bongkarnya juga gampang. Itu. Kalau ban clincher ya Anda pakai golongannya Conti, Grand Sport, Ultra Sport itu enak sih. Usahakan cari yang wire. Ya apa? Non wire ya, jadi yang foldable, yang folded. Biasanya kalau kita buka dari kemasannya ditekuk-tekuk ya itu biasanya lebih gampang untuk dipasang dibandingkan yang wire. Itu sih. Nah, ini ada yang tanya, bisa sambil buka pertanyaan ya Om Erik ya. Ya. Ini bagaimana setup tas untuk MTB hard trail flat bar jika dipakai untuk ultra cycling? Ya, Anda bisa pasang di belakang, bisa di belakang pakai pannier itu bisa. Kalau MTB lebih
lebih apa ya? Lebih luas karena kalau MTB Hardtail memang lebih luas karena frame-nya kan lebih gede-gede, Ya, lebih kuat gitu. Jadi kalau dibebani ya Anda mau pasang pannier boleh di belakang, atau Anda mau pasang tas di saddle juga boleh, kemudian tas di top tube juga boleh, terserah sih. Yang penting usahakan pembagian bebannya rata dan gravity isinya ya. center-nya rendah. Oh, oke. Oke, Tuh. itu Mbak Astrid sudah terjawab ya. Ada lagi teman-teman kalau mau sambil apa Oh ya, namanya rekomendasi ban tanya. MTB. Oh Ada iya. yang mau tanya? Oke, rekomendasi ban MTB yang rollingnya enak, tapi gripnya dapat, dan ban ini ringan, gampang dipasang, gampang dilepas. Maxi Space. Maxi Space. PACE, PACE tulisannya. Maxi Space. Ban ini ringan banget, rollingnya bagus, kemudian bongkar pasangnya gampang banget. Ukuran berapa itu, Om? Itu kalau ada ukuran yang 29 inch, ada yang 27,5. Kalau di 27,5 atau 650B, dia ada lebar mulai dari 195. Oke. Tapi kalau untuk rasanya untuk kalau main-main ultra gini pakai 210 udah cukup banget. Mentok di Cukup ya. 210, jangan lebih. Ah, Itu Terus setup ini bannya. Terus ban uh, dalam. Nah, ban dalam. nah ini menarik Pilihan nih. ban dalam ini macam-macam. Ada yang pakai TPU. TPU memang adalah ban performance, ban dalam performance. Memang ringan. Anda mau jadikan cadangan boleh, karena ringan. Tapi kalau dijadikan ban utama jangan deh. Salah Kenapa, Om? pasang bocor. Salah pasang Oh bocor. iya. Itu. Terus Jadi tidak direkomendasikan pakai yang TPU ya, kalau untuk ultra ya. enggak saya recommended. Kalau untuk ultra. Saya jangan sampai menjadi kayak kejadiannya Ko Yakob. Yang ikut IJJ 1500, nekat pakai ban TPU, bocor berapa kali? 10 kali. Lah satu TPU 100.000. Berarti 1 juta hanya untuk ban dalam. Akhirnya pakai ban dalam karet biasa. Nah, ban dalam karet ini kan ada macam-macam kelasnya. Cari yang butil. Jadi kayak misalnya Kenda. Kenda itu ada 2. Yang rubber biasa dan yang butil. Ban dalam yang butil itu ban dalam butil itu dia lentur, ringan, dan rolling resistant, bisa membuat ban luar Anda rolling resistannya lebih beres. Butil ya. Butil. Mungkin Jadi teman-teman kalau ada Anda yang beli Kenda, kurang ngeh Kenda apa sih ada Om itu 2. Om butil. Kenapa? Mungkin teman-teman masih ada yang kurang ngeh, kok ada yang butil, ada yang Butil apa itu jenis karet. Jenis karetnya dia lentur dan ringan. Oke. Tuh. Terus pada saat Anda sebelum berangkat juga harus perhatikan rim tip. Karena kita pakai clincher. Nah, ini tips. Bagi yang masih pakai clincher dan Anda pasti pakai rim tip yang dari kayak yang warna-warni kayak biru, kuning, merah, hitam, yang kayak kita itu kalau sudah lama diganti. Karena itu kalau kaku bisa ngerobek ban. Malah tajam ya itu ya. Malah tajam karena ada sambungannya kan. Iya. Kalau yang selama ini saya lakukan,
di sepeda-sepeda saya yang memakai ban glincer, Mm. itu saya pakai solasi cubles. Oh, isolasi 12. Iya, saya beli isolasi cubles, saya pakai itu. Saya bebet dengan solasi cubles 2 lapis. Dah, itu awet. Kalau misalnya solasi cubles itu mahal, apa solusinya? Nah, ini. Kita ngomong hacks ini orang paling seneng biasanya. Mungkin Anda pernah di waktu kuliah dulu kan sering ngejilid-jilid tugas kan Ya, di tempat fotokopian. Nah, ingat dengan dengan benda yang satu ini, solasi yang warnanya hitam dan ada lakban, serat kainnya. lakban ya. Ya, lakban hitam itu. Ah, ah, ah. Nah, caranya gini. Lakban hitam itu memang tidak untuk mengcover keseluruhan rim ya. Karena dia ada lemnya gampang jebret. Dan itu kalau udah jebret lepasnya susah. Jadi Anda bisa potong lebarnya sesuai dengan lebar cekungan pada rim. Jadi kalau kita buka rim peleknya sepeda itu kan ada cekungan di tengahnya kan. Biasanya lubang-lubang untuk masukin spoke. Nah, kita ukur lebarnya itu berapa. Terus solasi itu kita potong. Itu yang kita jadikan rim tip utamanya. Nah, terus supaya nggak terlalu jibrat-jibrat, lemnya kemana-mana, bisa ditutup pakai solasi kertas di atasnya, sampai selebar rim. Atau pakai solasi kabel. Kabel yang hitam itu ya. Yes. Itu bisa dipakai, dijadikan rim tip. Kalau mau lebih praktis ya memang beli solasi rim tip untuk cubles. Bentuknya kan seperti solasi. Macam-macam itu. Untuk satu sepeda kira-kira habisnya 90 ribuan itu. Nggak mahal lah ya. Nggak mahal kok. Punya Strammer ada, nggak tahu punya apa lagi banyak. Punya ZTTO ada. Ya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada itu, lengkap. Tuh. Nah, itu tips untuk yang pakai ban dalam. Terus perlengkapan lain lagi, pompa. Pompa ban. Memilih pompa ban untuk dibawa di event ultra ini akan mengikuti jenis ban yang kita pakai dan lebar berapa yang kita pakai. Kalau kita pakai ban 40C, 38C, 45C, tapi kita bawanya pompa yang mini sekali, yang kecil, buyar tangan nih. Pompa enggak selesai-selesai. Karena volumenya kecil. Iya. Ya loh. Nah, jadi bawalah pompa yang sesuai dengan kapasitas ban. Bukan yang Intinya mini Anda itu, membawa pompa. bukan yang mini itu yang bagus, bukan ya? Kenapa? Bukan yang mini itu artinya yang bagus ya? Enggak. Intinya kan kita bagaimana bisa survival dengan seefektif mungkin Ya, dan secepat mungkin kan. Intinya kan ya. itu. Enggak mungkin kita pompa ban, pakai pompa yang kecil, sampai setengah jam pompa, 10 menit pompa, enggak selesai-selesai. Akhirnya enggak lanjut jalan, sudah lemas badannya, kesel ngumpo. Nah, tipsnya adalah Anda bawa pompa yang sesuai dengan kapasitas ban. Misalnya Anda sudah tahu, oh tekanan saya tidak butuh tekanan yang tinggi, maka carilah pompa yang tekanannya rendah, tapi volumenya besar. Itu. Mau yang murah, mau yang mahal, banyak pilihannya. Jadi kayak
Kalau nggak salah Strammer itu ada, saya punya itu. Terus punya United itu juga ada, punya Topik juga ada. Terus tinggal milih, mau yang mahal, mau yang murah, terserah. Yang penting sesuai dengan kapasitasnya. Terus, Termasuk mau elektrik atau tidak ya? termasuk elektrik atau tidak lah. Kendalanya kalau elektrik kan hanya beberapa kali kan. Ya, 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 betul. Itu. Kesusahan kita Nah, untuk kalau ada apa-apa ya. betul. Kalau Anda Heeh. bawa elektrik, jangan dipinjam-pinjamkan. Betul, betul, betul. Jangan dipinjam-pinjamkan. Itu. Mungkin Pada Anda saat kita karena butuh, konco dewe diselangi, dipinjemi karena teman sendiri, akhirnya dia bisa mompa, terus suatu saat punya Anda yang gembos, baterainya sudah low. Buyar. Jadi memang di Ultra ini harus egois dan sedikit teko. ya, betul. Mandiri soalnya. Ya, karena ini event, bukan Mm-mm. jalan-jalan. Mm-mm. Itu. Kemudian Anda memompa ban menggunakan mini pump atau portable pump itu, apakah harus sampai ke tekanan idealnya? Jawaban saya tidak. Karena apa? Intinya adalah survive. Oh, saya pikir itu mompa ya, manis 100 ya sampai 100 itu enggak ya? Ya, enggak selalu. Kalau Oh, gitu. misalnya Om Yo masih jauh, di tengah Mm-mm. hutan misalnya, jauh Mm-mm. dari perkampungan, Mm-mm. mau enggak mau memang harus mompa sampai full. Mm-mm. Ya kan? Tapi Mm-mm. kalau misalnya kita di pinggir kota, atau dekat perkampungan, di mana profesi tambal ban itu banyak, atau Mm-mm. bisa didapatkan, atau bengkel motor atau bengkel apa yang punya kompresor itu Anda bisa jumpai. Mm-mm. Maka nggak perlu dipompa sampai ideal, yang penting Anda bisa cepat bergerak. Karena waktu Oh, kan, oke, oke. Ya, ya, ya. karena waktu. Paling tidak Anda bisa saving 10 menit, itu lumayan caranya. Nah, tapi karena kebanyakan kita pakai Presta valve, sedangkan kebanyakan pompa-pompa yang kompresor yang dimiliki oleh tukang tambal ban, bengkel-bengkel itu ada shredder, AV, maka bawalah adapter Ya, betul dari nih Om. Presta ke AV. Pernah saya Tuh. mengalami kebodohan saya sendiri itu. Nah, itu. Terus bawa kabel tis. Oke. Kabel tis paling enggak panjangnya 20 cm. Kabel Gunanya tis buat apa itu? itu ya buat ngikat. Buat Hmm. ngikat kita enggak tahu kapan tali strap tas Anda putus, kita kan juga tidak tahu. Oh, oke. Oke, itu bisa bermanfaat untuk itu, kemudian juga bisa bermanfaat untuk mengatasi ban yang meletat atau keluar dari rim. Bisa Oh. untuk mengatasi sementara, penahan sementara. Itu. Terus bawalah solasi kabel. Isolasi kabel itu ya, listrik Ya, ya. isolasi kabel listrik itu. Itu Hmm, penting hmm. dibawa. Kemudian bawalah kain microfiber. Buat apa Om? Lap microfiber kecil aja, nggak usah gede. Tahu fungsinya apa Om Yu? Hmm. Itu akan sangat berperan penting pada saat kita mau ganti ban dalam. Oh. Kita kan gantinya di pinggir jalan, Hmm. di luar. Lap microfiber itu paling efektif untuk mengeluarkan debu dan kerikil. Itu satu.
Kemudian kadang kita banku gembos dicari pakunya yang nusuk ban ini tidak kelihatan. Ya kan? Mm-mm. Nggak taunya kawatnya ban itu yang nusuk ke dalam. Oh, oke. Nah, kita ngerabanya kalau pakai jari kan resiko telusupan atau resiko sobek. Karena itu tajam. Ya. Mm-mm. Maka kita gunakan lap microfiber ini. Karena lap microfiber itu kan halus Langsung banget kan. langsung ke cantol gitu ya Iya, kalau betul. ah. Itu. Bawa yang kecil aja, nggak usah besar-besar. Terus bisa juga itu di apa namanya patch kit untuk nambal sementara dibawa aja. Mm-mm. Nah, jangan ngikuti tipsnya Om Yohan ya di Apa? Alteco. Itu Itu terus tutorial sesat itu. apa-apaannya. Itu. Kemudian apa? Kalau solasi kabel itu nanti akan banyak banget manfaatnya. Mm-mm. Nah, terus kalau Anda punya potongan karet ban dalam, jadi ban dalam bekas-bekas di rumah, yang gede, jadi tube yang besar-besar ya, bukan punya road bike, tapi Mm-mm. punyanya Mm-mm. mountain bike, kan lebar-lebar itu. Mm-mm. Potong aja selebar, jadi dibuat seperti karet gelang. Lebarnya kira-kira ya 5 mili, 6 mili, bikin aja beberapa. Bawa. Tujuannya apa? Untuk ngarati kalau sepatumu mangap. Iya, Kalau waktu Coco di Bromo Martin tuh ada biasanya gitu. dulu di kabel tis. Betul, 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 betul. Nah, tapi lebih efektif memang pakai karet itu. Kayak karet ya. Oh. Ya, karena karet kan lentur kan, sehingga Heeh. pada saat kaki kita gerak apa itu masih apa dia nggak gampang rusak, nggak gampang putus karetnya. Itu. Nah, ya itu sih kalau perbekalan lain ya power bank, lampu, Mm. lampu itu cari yang apa hitungannya eh, apa ya? Nggak perlu lampu yang terang banget sampai 1000 lumen percuma. Kita nggak butuh. Dengan Cukup ya. 600 lumen aja udah cukup. 400 Udah 600 cukup. lumen udah cukup 400. asal Mm. apa LED-nya bener Mm. gitu. Power bank bawa karena ada yang pakai handphone kan, mungkin navigasinya pakai Mm. handphone dan Mm. juga mungkin Anda bisa kalau apa Garmin Cyclocom Anda sudah mulai lowbat, ya udah Bisa langsung. Wajib bisa itu. langsung, betul. Terus untuk yang pakai Garmin mungkin satelitnya bisa karena ini kadang cuaca kan tidak menentu, Om Yo. Mm. Dan juga kita melewati daerah-daerah yang agak rimbun kan. Mm. Jadi apa untuk setup GPS-nya usahakan GPS plus GLONASS. Mm. Itu. Kemudian hindari penggunaan fitur-fitur yang aneh-aneh di Cyclocom. Jadi Anda hanya menampilkan data apa yang Anda butuhkan. Tidak harus semua data Anda tampilkan. Karena semakin banyak data yang harus dia olah, maka baterainya lebih cepat Baterainya, habis. baterai. Tuh. Mm. Bahkan mungkin bagi yang pakai yang color, kalau bisa disetting ke hitam putih, pakai hitam putih. Itu akan saving lumayan powernya. Mm. Tuh. Kemudian bawalah Cyclocom lebih dari satu. Ya, betul. Jangan mengandalkan hidup Jangan kita mengandalkan sama satu. satu. Jadi satu nyala, satu standby, ini sudah baterai tinggal 20%, tancapin power bank, nyalain satu lagi sebagai pengganti. Ya. Itu. Kemudian
Ya, lainnya sih bidon apa seperti itulah. Itu sih yang paling utama. Nah, terus ada pertanyaan apa lagi? Ayo teman-teman silakan langsung aja open mic, raise hand, lalu angkat tangan, lalu open mic aja biar lebih enak langsung ngobrol sama kepala lab. Ya, silakan Budi Ceri. Ke-mute. Oh ya, hai, selamat sore, Pak Sore. Dokter. Ya, saya tuh lagi mau nanya mengenai roadside repair gitu. Dalam konteksnya ini perjalanan masih jauh, spoke patah, Oke. spoke patah di sisi rotornya disc brake. Ini modelan Oke. J-band. Aku Oke. butuh apa aja yang seperti ini, Pak? Oke. Kalau di daerah disc brake itu memang nggak terlalu gimana ya, selama jumlah spoke-nya misalnya 24, itu masih aman. Jadi kalau misalnya dia patah dan patahannya itu memang kita kan nggak mungkin nge-repair di tengah jalan karena itu require kuncinya banyak. Kita harus ngelepas rotor macam-macam. Dan kita tidak bisa mengganti spoke tanpa melepas rotornya itu karena pasti nggak bisa keluar. Jadi yang Anda butuhkan itu gunanya tadi kabel tis sama solasi itu. Paling tidak patahannya itu Anda bisa ikatkan ke spoke sebelahnya atau Anda solasikan ke sana. Oh, jadi Terus kalau obat ya berarti ya? nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Karena itu kalau pilihan wheelset untuk long ride ya, untuk long ride ini seperti ini ultra ini sebetulnya saya juga nggak terlalu, kalau saya lebih memilih jumlah spoke yang banyak. Misalnya paling tidak 24 atau 28. Kalau road sama gravel 24 atau 28. Oke. Karena dia ya memang lebih apa? Tahanannya, pembagian beratnya kan lebih banyak. Yang mendukung bebannya kan lebih banyak. Sehingga kalau patah satu ini pendukung samping-sampingnya masih banyak juga. Oke. Itu. Kemudian ya memang sebelum Anda ngikutin apa event-event kayak gini, ultra ini ya memang kesehatan spoke itu juga memang harus dilihat. Jadi kadang-kadang kita sudah tidak terlalu perhatian. Karena itu spoke itu bisa patah karena apa? Satu, karena spoke-nya sudah fatigue, jadi ada metal fatigue di spoke-nya. Kedua, dia pernah ada luka metal, itu fracture halus yang lama-lama membesar. Kemudian juga bisa karena over pressure. Kalau tekanan anginnya berlebihan, dia akan terkompres ke dalam, sangat lentur, sehingga tidak punya tension, tidak punya strength untuk nahan. Nah, ini yang rentan putus. Atau nipple jebol. Oke. Itu, memang nggak ada obatnya kalau itu. Tapi pencegahannya bisa. Survivalnya ya memang diikat. Itu survivalnya. Karena nggak mungkin kita bawa kunci rotor kan. Iya. Ya palingan Nah, kalau kunci six rotor bolt kita ya masih rata-rata mending. center lock. Kalau six bolt masih mendingan ya, masih bisa lah ya. Kalau 6 bolt masih mending. Oke. Itu. Iya, berarti itu menentukan pilihan kalau gitu. Itu masalah wheel, Yes. ya, Betul. hubnya ya. Tapi hal yang Oke. menarik, dokter bilang check up kesehatan spoke ini. Biasanya kita lupa kan? Iya. Iya. Oh ya, untuk menentukan tekanan angin yang Anda pakai, bisa menggunakan Silka Tire Pressure Calculator. Itu kayak software di websitenya Silka. Jadi Anda Google Silka Tire Pressure Calculator, Anda masukkan semua parameter yang diminta. Jadi mulai dari berat badan, ditambah berat sepeda, ditambah berat gembolan yang Anda bawa. Kemudian
nanti dia akan tanya lagi lebar ban, jenis ban, apakah cubeless, ataukah Anda pakai TPU, apakah Anda pakai high performance tire, macam-macam. Kemudian disarankan untuk mengisi pilihan di surface condition-nya atau road condition-nya, Anda pilih worn pavement with some cracks. Oh, oke, ya tipikal di Indonesia itu seperti itu ya. Betul. Semulus-mulusnya jalan di Indonesia tetap aja jalan gravel. Oke. Siap. Itu. Terima kasih. Yuk. Iya. Silakan teman-teman, ada yang lain lagi, langsung angkat tangan lalu open mic. Lebih enak gitu daripada Anda ngetik dan lain sebagainya. Om Yan, Om Ahmad Kabit, Om Dan Keru, silakan langsung open mic aja. Om Edwin, angkat tangan lalu open mic, silakan. Nah, itu sih memang agak susah ya, memang spoke. Nah, spoke itu kan kalau nggak salah ya, ada spoke, kata orang sih ya, saya mau tanya sama dokter. Spoke itu pilihannya pilihan model gravel atau model road bike kalau untuk ultra. Kan katanya ada kalau road bike itu berarti lurus-lurus, kalau gravel itu silang-silang dan sebagainya. Kita memilih yang mana itu? Nah, ini menarik. Ini beberapa desain wheelset itu ada yang campur, ada yang cross. Jadi campur antara radial dan cross. Yang cross itu pun ada macam-macam, ada cross 1, cross 2, cross 3. Itu tergantung dari jenis hub yang kita pakai. Nah, biasanya, misalnya kalau kita ngerangkai wheelset untuk ultra gini, saya paling suka 2424 atau 2824. Kemudian spoke-nya saya cross 3 untuk yang di sisi sprocket. Oh, I see. Saya cross 3 di sisi sprocket, dan yang di sisi rotor saya cross 2. Tujuannya apa? Karena di sprocket itu beban. Kita butuh torsi di sana. Kita butuh stiff, supaya torsinya tersalur dengan baik. Sedangkan di sisi rotor, kenapa saya cross 2? Karena saya butuh lentur. Karena begitu rotor itu dijepit oleh kampas rem, itu kan kalau terlalu stiff, ngeremnya rasanya kasar jadinya. Oh. Itu. Tapi kalau untuk ultra gini, saya tidak menyarankan, tidak terlalu rekomen untuk wheelset yang spoke-nya radial. Radial itu yang lurus ya. Iya. Itu lebih rawan rusak. Karena apalagi jalannya tidak menentu kan permukaannya. Itu. Terus ya, kalau itu. Street pull karbon, spoke karbon juga tidak terlalu disarankan. Itu karena spoke karbon itu udah masuknya ke ranahnya performance. Tapi kalau remnya karbon nggak ada masalah ya, cuman spoke-nya rem jangan karbon tidak ada masalah. Oke. Kalau remnya karbon tidak ada masalah. Toh ya MTB juga banyak yang sekarang remnya karbon. Iya, betul. Itu. Oke, teman-teman yang lain, Om Adi silakan, Om Benedictus silakan, open mic langsung. Teman-teman yang yang open chat silakan langsung raise hand aja, langsung ngobrol. Silakan, Om Benedictus. Om? Masih ke-mute paling. Om Benedictus Giwantoro Sugiarto. Silakan, langsung open mic, Om. Atau Om Adi Wiryo, silakan. Saya Om. Oh ya, silakan. Mau tanya, kalau
ban sisi samping yang bocor Om. Biasanya kan ada ban-ban yang tipe gravel tapi yang karena dia ngejar ringan kan kadang dia nggak punya sisi sampingnya itu. Jadi kalau bocornya kena samping gitu, kena batu. Nah itu cara mengatasinya gimana ya biar bisa sampai. Rick, aku bentar lagi sampai ngomong, gitu. bentar tolong matiin ya. Terutama ban-ban yang pakai kelincer nih, Pak Erik. Oke, sobek samping ya. Iya, sobek Atau samping. bocor samping. Oke, gini. Iya. Makasih. Itulah gunanya tadi Anda membawa solasi satu. Jadi dibuka bagian dalamnya kasih solasi atau plastik. Potongan botol aqua itu bisa bermanfaat. Selipkan aja di dalamnya, kemudian pasang ban dalam. Untuk sementara. Oke, makasih Pak Erik. Oke. Tapi kalau untuk pemakaian selanjutnya itu udah nggak bisa ya, maksudnya itu hanya untuk ya, P3 intinya kan aja. Survival dulu. Iya. Survival dulu. Nanti masalah Anda mau repair di rumah, itu ada beberapa jenis ban yang memang bisa dijahit ulang thread-nya. Kemudian ditumpuk karet, dipres. Ada yang beberapa bisa gitu, tapi kebanyakan kalau yang skin wall itu atau ten wall jarang ada yang bisa. Karena Brodol biasanya ya. tipis, TPU-nya tipis, dia kan TPI-nya tinggi-tinggi. Justru yang bisa digituin malah ban yang murah-murah. Karena karetnya tebal. Karena pabrikan itu beranggapan kalau Anda sanggup beli ban yang kayak gitu, otomatis sanggup untuk membeli yang kedua. Oke Pak Erik, makasih. Ayo teman-teman, ada lagi Saya, ya Arbeli. silakan. Ya, monggo. Arbeli, ya. Yuk. Saya nanya mengenai salah ban lagi. Oke. Jadi pengalaman di sini Pak Dokter, saat saya ikut Northcape 4000 kemarin di rover itu ke Norway, Italia ke Norway, itu di awal-awal di antara 1000 ya, waktu itu di Munchen ya, setelah Munchen ya. Nah, itu kurang lebih 500 sampai 700 kilo pertama, itu saya mengalami 4 kali ban dalam bagian belakang kempes. Nah, saya memang nggak gerak cepat aja karena itu memang waktunya pendek, hujan dan lain-lain ya, karena kondisinya di hutan juga. Saya coba raba di ban dalamnya. Setelah saya copot ban dalam, bagian dalam dari ban luar itu saya raba sekeliling kayak orang nambal ban gitu kan. Nggak nemu apa-apa, nggak ada duri, nggak ada apa. Betul. Oke, mungkin bocor halus kan. Oke, saya ganti. Hari kedua juga begitu lagi. Hari ketiga parah lagi. Saya belum jalan, itu saya mau jalan jam 7-an nggak bisa. Karena harus ganti ban, kempes lagi. Total itu ada 4 kali. 4 kali kan. Ya, saya sempat diskusi dengan teman, dengan adik saya. Nanti kalau sampai hotel coba cek deh, tapi dikasih ancar-ancar sebelah mana bocornya dari pentil supaya nggak bisa tahu titik yang mana yang tepatnya ban luar ini masalah, betul kan? Kayak gitu kan cara melacaknya. Tapi coba lagi deh nih, karena udah 4 kali saya udah kesel banget itu yang namanya air pump elektrik saya itu sampai habis, saya dipinjemin teman dari Sweden untuk nambah angin lagi karena kalau ngecas lagi nggak ada listrik di hutan. Akhirnya terakhir tuh saya ganti tuh ban luar tuh, saya udah gemes kan. Saya ganti ban luarnya dengan ban luar cadangan. Alhamdulillah sampai KM 4000 itu sampai sekarang pun masih oke. Aman. Sampai di rumah pun di Jerman ini saya cek lagi ban luarnya itu dengan teliti ya, baik bagian dalam bagian luar tuh saya nggak nemu tuh yang namanya ada paku, ada duri atau apa. Tapi saya ingat-ingat lagi apa ini? Rupanya karena medannya itu memang campuran ya antara aspal, gravel dan lain-lain. Kawatnya keluar kecil. Iya. Ini tekanan angin ya, Om. Iya, Om Dokter, tekanan anginnya itu saya jaga. Saya harus di atas 100 PSA.
depan belakang. Rupanya Ah. ini. Jadi 2 hari sekali itu saya kontrol tekanan anginnya. Nah, sampai sekarang saya juga bingung penyebabnya apa itu bocor halus. Apakah itu karena beban yang cukup berat? Sepeda saya sepeda road bike. Bebannya itu sekitar 18-17 kilo, badan saya kurus sekali 64 kilo. Ya, Oke. seharusnya sih itu tahan ya, karena saya pernah pengalaman di Jawa itu nggak ada masalah gitu loh. Oke. Nggak sampai separah itu, paling sekali gitu. Jadi saya nggak tahu ya pendapat dokter gimana, tapi anggapan saya sementara ini pertama dari tekanan angin yang harus dijaga sesuai dengan medannya. Kedua, apa namanya, yang belum sampai sekarang saya nemu ya, apakah itu dari spoke-nya atau dari rimnya atau dari mana ya? Mungkin Om Dokter bisa Jadi bantu gini, kasih saya pandangan lain. lebar bannya berapa, Pak? 28 mm. 28 untuk 100 terlalu tinggi, Pak. Oh, Terlalu tinggi. Sehingga dia akan menekan ke lubang spoke-nya itu. Kan kalau kita buka rim itu, di bawah rim tip itu kan ada lubang-lubang untuk masukin nepelnya kan. betul. Nah, itu kalau dia tekanannya terlalu tinggi, dia akan nekan ke sana. Sehingga rentan robek. Karena ekspansinya dia tidak rata, di titik-titik tertentu itu tidak rata. Iya. Nah, karena itu tadi kalau sampai 180 ban 28C, kalau dipompa sampai 100 itu sama dengan ban 25 yang dipompa 130. Maksimal tuh berarti. Iya. Kalau ban Dan 25. itu rawan banget. Nah, karena itu tadi survivalnya itu bahwa solasi, rim tip itu memang harus dijaga. Iya. Itu. Kemudian, nah biasanya kita mendeteksinya kan bisa lewat di mana sobekan atau titik bocornya ban dalam itu. Betul. Apakah di sisi yang menghadap ke bannya atau di sisi yang menghadap rimnya? Nah, itu. Iya. Oh ya, tips satu lagi untuk semua, pada saat Anda sudah mengganti ban dalam atau ban Anda tiba-tiba kempes, kemudian Anda pompa, periksa kembali apakah ada ban dalam yang terjepit. Karena kalau terjepit itu juga bisa sobek. Terus, usahakan membawa congkel ban atau tire lever itu yang berbahan nilon, bukan logam. Itu aja. Lever yang berbahan, oke. Om, satu lagi Om. Plastik. Ya. Mungkin saya masih kurang jelas tambahan. Tadi kan isolasi itu dipasang sekeliling rim, Ya, ngikutin lubang tipnya itu ya. Oh, ya. Seluruhan atau di lubang yang deteksi menyebabkan lubangnya ban dalam? Atau keseluruhan keliling enggak, gitu? Kalau solasi itu misalnya kalau ini tips untuk hex-nya ya. Kalau kita misalnya rim tip kita ternyata sobek atau lubang atau apa, ya udah satu itu dibungkus semua. Satu dibungkus semua. Oh, iya. Oke. Iya. Itu berarti kalau deteksinya itu tadi jadi idealnya di 80 ya PSA-nya ya? Kita nggak bisa tahu, Pak. Jadi nggak bisa tahu ya. Karena itu saya tadi sarankan pakai Silka Tire Pressure Calculator itu. Nah, itu nanti di sana ditanyain banyak parameter yang harus kita isi. Berat sepeda plus gearnya, plus beban bawaannya, plus berat orangnya. Kemudian nanti ditanya jenis bannya apa, apakah high performance tire, ataukah medium, casing, atau apa, macam-macam. Itu nanti kita tinggal pilih. Baik. Terima kasih. Jadi anggapan kalau umpamanya ini rute banyak flat road gitu, set kanan harus tinggi gitu. Oh enggak. Ini salah kaprahnya di situ. Iya. Jadi bukan tekanan tinggi itu harus menentukan kita jadi rolling assistance-nya jadi rendah ya. Enggak. Kan biasanya 100 kalau gitu, 100. Jadi gini. Kita bisa coba gini, analoginya gini. Kalau kita punya penggaris plastik,
penggaris plastik itu kan keras. Kita benturkan ke atas keramik atau tackle lah, dengan posisi yang tajam. Kita benturkan, tak gitu. Terasa enggak kalau tenaga yang atau tekanan yang kita berikan ke lantai atau ke tackle itu melalui penggaris, bagian tajam penggaris ini, itu dikembalikan ke penggarisnya, sehingga penggarisnya itu membal. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya kita ambil penggaris itu, coba kita ambil bolpen deh, bolpen plastik yang murah itu. Nah, kita benturkan ke tackle, mana yang membalnya lebih tinggi? Kan pasti penggaris itu membalnya lebih tinggi. Karena apa? Ada hukum fisika, kalau itu kan ada namanya pressure per square inch, force per square inch. Jadi benda keras itu, permukaan yang keras itu akan mengembalikan force yang diberikan ke permukaan itu sebesar yang kita apply. Jadi misalnya kita berikan force sebesar 100, maka dia akan mengembalikan ke arah yang berlawanan juga 100. Jadi bayangin kalau ban itu kayak di dribble akhirnya. Kalau kita ban itu dribble, berarti pada saat kita goes dengan kecepatan tertentu, itu kita tidak dapat gripnya, kita malah melayang gitu, lompat-lompat terus, bergetar halus, sehingga kita kehilangan grip. Iya, makanya tire pressure itu penting banget ya, jadi. Betul. Jadi ada beberapa penelitian research ya. Mungkin kalian bisa search di YouTube di channelnya GCN. Channel GCN itu dia masuk ke laboratoriumnya Pirelli untuk ngetes ban. Jadi dia mengetes berbagai macam ukuran ban dengan berbagai macam ukuran, dengan berbagai macam kelas ban. Ternyata di sana terbukti bahwa ban high performance dengan ukuran yang benar, dengan ukuran yang salah, itu akan lebih melelahkan dibandingkan dengan ban murah dengan ukuran yang salah. Oh iya, sih. Kemudian karena benturan-benturan itu tadi ya, membal tadi ya. Betul. Nah, sedangkan ban yang murah, kalau tekanannya benar, hasilnya bisa hampir menyerupai ban high performance, hampir menyerupai. Jadi sebetulnya yang berperan di sini adalah tire pressure-nya yang berperan. Sangat penting ya itu. Iya. Kalau rolling resistant apa macam-macam, itu kan urusannya udah langsung masuknya ke race. Hitungannya sudah parameter race itu. Tapi tekanan ban itu kalau kita main ultra kan tidak kebut-kebutan, hitungannya kan gitu. Kita kan berusaha bagaimana kita bergerak selangsam mungkin, se-efektif mungkin. Karena mungkin kita ultra, udah tahu 500 kilo, geber 40 km per jam. Ya kecuali kita Pogacar, itu lain cerita. Itu sih. Oke. Ayo teman-teman, silakan. Dari Om Benedictus, silakan. Oke, selamat malam. Itu Ko Erik, saya mau nanya, kalau sebaiknya kalau misalnya kita ultra, misalnya nih contoh ya BJ gitu ya, Bentang Jawa, itu kita sebaiknya rekomen ban tubeless. Terus kalau ban tubeless, terus kan kita akan bawa ban serep gitu ya. Serepnya itu sebaiknya karet atau TPU gitu. Gini. Serepnya, ban dalam serepnya. Ban dalam serepnya. Iya, saya lebih suka karet, butil. Butil, oke. Butil. Oke.
Terus yang kedua, saya akan nanyain juga, kita misalnya kita ultra, itu sebaiknya kita menguasai servis seperti apa yang minimal gitu. Maksudnya untuk kalau di tengah jalan misalnya ada masalah atau apa itu Oke. minimal apa gitu. Paling tidak bisa ganti ban sendiri. Itu aja. Pasti. Ya. Penting itu. Oh, Bisa ngelepas ban, nah itu. Bisa ngelepas wheel set dari sepeda. oke. Oh, itu Udah. aja. Itu aja. Kayak misalnya setel RD atau FD. Aduh, Itu? itu kita dengan FD yang klaklok aja masih bisa jalan kok. Oh, gitu. Oke. Intinya kan bagaimana kita survive kan. Iya. Jadi Oke. jadi gini, repair yang kita gunakan untuk ultra atau untuk long ride itu nggak sama dengan repair yang memang kita untuk race. Iya. Ya kan? Kalau untuk race ada backup. Ada sepeda backup, ganti, selesai. Tapi kalau kita ultra, siapa yang backup kan nggak ada. Bisa di scratch kalau kalau mendapatkan backup. Nah, Jadi bagaimana kita survive? Nah, nanti masalah di mana kita bisa mendapatkan bantuan yang benar, ya memang kita harus jalan lagi kan. Hitungannya bagaimana kita bisa jalan lanjut. Oke, terima kasih Itu sih. Ko Erik ya. Yuk. Ya, sama ini satu Om. Back check up itu, back fitting, back check up itu sebelum event tuh wajib hukum. Ya, back check itu perlu. Kalau back fitting ya memang mungkin kalau Anda belum back fitting, ada baiknya Anda fitting secepatnya. Karena dengan fittingan tertentu Anda butuh penyesuaian. Ada orang yang adaptasi terhadap fitting itu cepat, ada orang yang adaptasi terhadap fitting itu lambat. Perlu penyesuaian. Ya, silakan teman-teman. Bawa tandem sama Om Wirawan, baik fitting sama baik checknya, sore-sore mau berangkat. Ciloko. Besoknya berangkat. Silakan Om Budi Jerry. Ya, halo, aku lagi. Ini persoalan masih sama soal roadside repair. Oke. Setelah dipakai cukup panjang gitu ya, itu drifter suweret sampai susah gitu kan ya. Nah itu dugaan kan memang karena kotor gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya ada penyebab lain atau enggak gitu. Awalnya tuh bagus, pokoknya nggak ada masalah gitu. Terus cara mencegahnya, aku pengen tahu itu Pak. Oke, gini. Mechanical ya? Iya, betul, mechanical. Internal cable atau external cable? Internal. Internal cable. Clean look atau non clean look? Non clean look. Oke, good. Ini kalau kita bicara mengenai internal cable, ya, routing cable dalam sebuah sepeda yang internal itu ada dua jenis. Satu yang direct point to point, dan satunya terpotong di tengah. Direct point to point itu artinya outer shifter atau kabel shifter yang selongsongnya itu dimulai dari ujung drifter, awal drifter sampai ke RD langsung tanpa terputus. Jadi kabel itu semua terbungkus. Iya. Itu. Kemudian ada lagi yang terpotong di tengah atau terpotong sebagian. Kalau terpotong di tengah berarti ada bagian kabel yang telanjang. Inner shifternya terlihat. Biasanya yang terlihat itu di bagian bawah bottom bracket. Itu akan terekspos keluar. Kebanyakan yang dilakukan oleh manufaktur sepeda, mereka asal pasang. Ini jujur saya bilang, kebanyakan manufaktur sepeda atau mekanik sepeda dimanapun itu akan asal pasang. Seharusnya yang dilakukan adalah dia harus mempelajari jenis routingnya dulu. Kemudian kedua, dia harus memproteksi kabelnya itu kalau dia terlihat atau terekspos. Pencegahannya adalah satu,
kalau kita memungkinkan untuk melakukan routing kabel yang point to point, jadi outernya itu nyambung dari depan ke belakang sampai ke RD itu tanpa terputus, kalau itu memungkinkan untuk dilakukan, pilih itu. Dengan catatan, kalau kita pakai grup set Shimano, untuk ferrule atau cap-nya kabel itu, kalau di shifter itu khusus. Punya Shimano itu khusus, jadi dia ada relnya, ada hidungnya, kira-kira hidungnya panjangnya antara 10 sampai 15 mili. Itu memang khusus untuk shifter, untuk di drifter. Nah, kemudian yang di belakang atau di RD itu pasti akan terbuka. Nah, caranya adalah supaya air itu tidak masuk ke dalam sistem, adalah pilihlah ferrule atau shifter cap yang ada seal karetnya. Itu kalau kita bisa melakukan point to point routingnya. Kalau misalnya memang harus telanjang di tengah, di dalam frame dan kelihatan di bottom bracket, itu kelihatan kawatnya di bawah, maka kita membutuhkan namanya cable sleeve. Jadi dia kayak selongsong dari plastik yang ada pelumasnya di dalam, itu kita bungkuskan itu. Jadi kawat shifter itu kita keluarkan ke bawah, kemudian kita bungkus, kita masukkan lagi. Nah, panjangnya seberapa sleeve itu sepanjang mungkin kita bisa terapkan. Jadi Kemudian, aman ya, ya, yang terpapar itu aman. Dan ferrule pilihannya, ferrule itu cap-nya, itu biasanya kalau Shimano itu punya ferrule yang hidungnya panjang. Dan bisa masuk, bisa terbungkus oleh kabel sleeve ini. Sehingga itu akan menjadi lebih kedap air. Itu. Ya memang kalau routing kabel mechanical ini, ya grup set tidak mahal sih. Kabel shifternya tidak terlalu mahal. Yang mahal itu aksesoris kabelnya. Untuk memproteksi sistemnya itu yang lebih mahal. Pencegahannya itu. Oke. Kalau pertolongannya pada waktu udah kadung udah jauh lah, nggak ada mekanik, tapi benar-benar perlu karena banyak nanjak gitu kan. Pengen tahu ada caranya bagaimana gitu. Caranya gini. Gitu. Ini macetnya banyak di mana? Di FD-nya atau di RD-nya? Yang parah FD. FD, ya. FD ini karena apa? Kabelnya menghadap ke atas. Rentan kemasukan air dan kotoran. Oke. Nah, kalau kotoran ini sudah masuk ke dalam, itu yang kita susah. Disemprot air malah bottom bracketnya yang hancur. Oke. Nggak bisa diapa-apain ya. Misalnya kalau kita memang butuh untuk itu ya, lebih baik main di chainring kecil. Oke. Memang kecepatan kita akan berkurang, ya kan? Tapi kita tetap bisa gerak. Tanjakan juga kita tidak terlalu pusing, karena kita udah pakai rasio yang lebih kecil kan. Oke. Itu. Ya. Ya berarti agen ini obatnya susah ini kalau ini ya. Iya, memang itu susah. Tapi triksnya adalah ya kita gunakan chainring kecil, jangan menggunakan chainring besar. Kalau memang masih kita melihat, oh ini masih banyak tanjakan. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, yuk. Nah. Oke, terima kasih teman-teman. Bapak Martin. Om Jerry, apa gak ana obat kabeh. Soalnya penyakitnya itu berarti harus dipersiapkan loh Budi. Jadi karena sudah kilometernya tinggi, berarti kan sebelum event kita kudu di back check up gitu katanya. Nah, ini pengalamannya temenku soalnya. Dia kemarin dari market 4.000. Tak kasih ini kabel inner shifter yang bagus dan ringan. Jadi operatingnya ringan, selama routingnya benar ya. Itu Jaguar Elite Ultra. Oke.
pakai tipe Gitu itu, ya? Pak. Jadi shifter ini dia tipis, lentur, dan licin banget. Plus coatingnya stainless, chrome. Hmm. Oh, Jadi lebih oke. rust proof. Terus kalau bawahnya itu Pro Slick, Jaguar Pro Slick, Bawahnya itu maksudnya apa? Bawahnya? tipe bawahnya, Oh, kelas sorry. bawahnya. Kelas bawahnya ya. Oke. Biasanya Ya. kalau FD saya cukup pakai yang Pro Slick. Karena Oke. FD tidak butuh gerak yang mikro, kecil-kecil kan. Dia geraknya hanya atas atau bawah, besar kan pergerakannya. Nah. Sedangkan kalau RD, saya biasa pakai Elite Ultra, karena pergerakannya mikro. Oh. Wah, ini mantep nih. Terima kasih. Senang. Kemudian outer shifternya bisa pakai Shimano, yang saya lupa tipenya, kodenya kalau tidak salah belakang ada 41-nya. Dia yang pre-loop. Jadi ada pelumasnya di dalam. Atau kalau mau pakai Jaguar, yang kodenya Lex SL. Lulu Eco Sierra Lex ya, X. SL. Sierra SL. Lulu. Oke. Itu ada pelumasnya Lex juga. SL. Cuman outer shifternya Jaguar ini kaku banget. Lebih lentur Shimano. Oh. Itu. Tapi kalau inner shifternya Shimano, meskipun saya pegang labnya Shimano, inner shifternya Shimano kurang bagus. Dah, itu pernyataan jujur. Oke. Wah. Iya. Terima kasih nih, bagus nih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini nggak terasa udah sampai jam 9 lebih nih. Waduh. Ini Terima Koko Martin, kasih. Om Yo. Koko Martin Koko Martin ini lagi kelihatannya mau menikmati. ikut 5.500. Sudah nyiapin Brewster GRX 12 speed loh. Wuss. Siap ditunggu di Jogja. Disiapin red carpet. Nggak, Oke, dia lagi terima kasih. lagi nunggu rombengannya Payu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Nanti kalaupun apa-apa bisa DM Ko Erit ya. Dokter Jadi Baik ya. bisa DM saya di Instagram saya Siap. @thebaikdokter46. Ya. Atau langsung main ke sana. Atau main ke bengkel boleh. Ya. Martin kapan mau main ke Terima bengkel? kasih. Ini kelihatannya sudah di Surabaya. Guyu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Malam. Terima kasih.